Episode 26 merancang kematian lawan. Mereka yang paling mematikan bukan selalu yang terkuat, tapi mereka yang sabar menunggu celah, mempelajari setiap kelemahan lawannya, dan menghantam hanya sekali, tepat di tempat yang tak bisa dipulihkan. Hari ini, Ren belajar cara menjadi salah satu dari mereka. Gudang latihan, pagi, Ren berjalan terlatih menuju ring latihan, langkahnya pelan, tubuhnya penuh memar, tapi sorot matanya tidak sama lagi. Gregor sudah berdiri di tepi ring, di tangannya, sebatang tongkat kayu panjang. Naik, Ren menapaki ring, menatap tongkat itu, kita akan melatih dua hal, kata Gregor. Pertama, cara mendekati lawan tanpa terbunuh. Kedua, cara menghancurkan lutut kirinya. Ren menelan ludah, kalau aku gagal, kalau kau gagal, Gregor menoleh pelan, kau tidak akan keluar arena hidup-hidup. Taras mengenakan pelindung lutut tebal, ia turun ke posisi kuda-kuda rendah, meniru cara Ivar bertarung. Gregor menunjuk kaki kiri Taras, lututnya pernah cedera, sama dengan Ivar, tapi Ivar tidak akan membiarkan kau mendekat. Ren menarik napas, bagaimana aku bisa menekuk kakinya? Gregor meletakkan tongkat di bahu Ren, pertama, kau harus memancingnya melangkah ke depan, saat berat tubuhnya pindah, lutut kirinya akan sedikit gemetar, saat itu, kau serang. Ren mengangguk, Taras mengangkat kedua tangan, siap menyerang. Ren mencoba maju pelan, tangannya terangkat melindungi wajah. Taras bergerak cepat, menepiskan lengannya dan memukul perutnya. Ren terdorong mundur, terbatuk. Gregor menatap datar, jangan fokus pada rasa sakit, fokus pada beban kaki kirinya. Ren mencoba lagi, kali ini, ia menunduk lebih rendah, matanya hanya tertuju pada pergelangan kaki Taras. Taras melangkah maju, sedetik sebelum pukulan datang, Ren melihat lutut kiri Taras sedikit bergetar. Tanpa berpikir, ia menukik rendah dan menghantam sisi luar lutut itu dengan pundak. Taras kehilangan keseimbangan, jatuh ke samping, Gregor tersenyum tipis. Bagus, Ren terengah, keringat membasahi wajahnya. Sekali lagi, latihan itu berulang selama 2 jam, setiap kali Ren gagal, ia dihajar, setiap kali berhasil, ia hanya diberi jeda 5 detik untuk berdiri lagi. Kaki Taras sampai memar meski dilapisi pelindung, tapi Ren tak mau berhenti. Anton muncul membawa 2 botol air, dia belum pingsan. Gregor tidak menjawab. Pandangannya tertuju pada Ren yang terus mencoba menekuk kaki Taras. Kali ke-17, Ren berhasil menekuk kaki Taras lebih keras. Taras jatuh telentang, mengerang. Ren berdiri, terengah, menatap Gregor, aku mau lagi. Gregor mengangguk pelan, bagus, malam tiba. Ren duduk di lantai, menempelkan es pada rusuk kirinya yang lebam. Gregor duduk di samping, meletakkan kertas lusuh bergambar skema ring arena abad Thor. Tempat ini dikelilingi pagar kawat berduri. Kau tidak bisa kabur. Ren menatap peta ring, diam, dia akan mencoba memojokkanmu di sini. Gregor menunjuk sudut paling gelap. Kalau kau sampai ke sudut itu, tak ada ruang mundur, kau harus menyerang lebih dulu. Ren mengusap tengkuknya, aku harus membuatnya melangkah maju. Gregor menunjuk titik di dekat pagar, di sini, kau berdiri dekat kawat, pura-pura panik, dia akan mengira kau habis. Begitu dia maju dan beban kakinya pindah, kau serang lutut kirinya. Ren menatap garis-garis di kertas itu lama, kalau aku gagal membuatnya berpindah beban. Gregor menatap mata Ren, maka kau akan jadi salah satu yang mati di sana. Setelah latihan selesai, Ren tak langsung pulang, ia duduk sendirian di ring, Anton masuk, membawa sekantong roti tawar. Makan, kau tak bisa bertarung kalau kelaparan. Ren menyambut kantong roti itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Anton duduk di bawah ring, menatap kakinya. Kau tahu, aku dulu juga berpikir tak ada gunanya latihan sekeras ini. Ren menoleh pelan, lalu, Anton mendesah, sampai aku lihat sendiri apa yang terjadi pada mereka yang tak siap. Ren menunduk, menggenggam roti, aku tak mau mati, Anton mengangguk. Kalau begitu, belajar lebih cepat, karena waktu tak akan menunggumu. Malam makin larut, angin membawa bau besi karat dari pabrik tua di seberang jalan. Ren menatap tangannya sendiri, penuh luka, penuh darah kering. Tapi di matanya, tak ada keraguan. Ia akan mempelajari semua kelemahan Ivar, ia akan merancang kematian lawannya, dan ia akan memastikan, saat hari itu tiba, hanya satu orang yang pulang hidup. Episode 27 Pukulan yang mengakhiri. Di dunia pertarungan gelap, ada istilah yang semua orang takut mendengarnya, dead blow, pukulan penutup yang bukan hanya merobohkan lawan, tapi bisa merenggut nyawanya. Hari ini, Ren harus belajar cara menggunakannya, karena hanya itu satu-satunya kesempatan melawan Ivar. Gudang latihan, Fajar, Ren berdiri mematung, di depannya, sebuah samsak berbentuk torso manusia terbuat dari kulit keras. Gregor menekuk lehernya pelan,
memandangi Ren seperti memeriksa apakah bocah itu sudah siap dibunuh. Pukulan yang benar tak butuh otot sebesar Ivar, kata Gregor, hanya butuh sudut yang tepat dan keyakinan untuk benar-benar ingin menghancurkan. Ren menarik napas panjang, kemana aku harus memukul? Gregor menggeser samsak sedikit, mengetuk bagian dada kiri dengan ujung tongkat. Di sini, tepat di bawah tulang rusuk terakhir, kalau kau pukul dari samping ke atas, getarannya akan membuat jantungnya kehilangan irama. Kalau dia tidak segera dapat perawatan, dia akan mati. Ren terdiam, suara Gregor datar, seakan menjelaskan cara memaku papan kayu. Kalau kau tak cukup cepat, dia akan mematahkan lehermu dulu. Ren mengepalkan tangan, jari-jarinya masih bengkak dan perih. Aku mengerti. Gregor berdiri di samping samsak. Serang, Ren menyesuaikan kuda-kuda. Ia menatap titik kecil di bawah tulang rusuk itu, mencoba membayangkan itu bukan samsak, tapi dada Ivar. Ia menekuk lutut, menarik bahu sedikit ke belakang. Lalu, dalam satu hembusan napas, ia mengayunkan pukulan hook dari samping bawah, tinju menghantam keras, getaran itu menjalar ke bahunya. Gregor menunduk, kurang dalam. Lagi, Ren menegakkan punggung, menarik napas lagi. Keringat sudah membasahi dahinya. Ia mengayunkan pukulan kedua, kali ini suaranya lebih keras, dentuman rendah memenuhi gudang. Sedikit lebih baik, Ren mundur satu langkah, tangannya bergetar, rasanya sendi jarinya akan retak. Lagi, ia menyerang ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya. Satu persatu, kulit di buku jarinya mulai pecah, darah menodai sarung latihan. Terus, kau pikir Ivar akan memberimu jeda? Pukulan ke-6 membuat perutnya menegang menahan nyeri. Tapi ia tak berhenti. Ke-7, ke-8, keringat bercampur darah di lantai. Saat pukulan ke-10 mendarat, ia hampir roboh. Gregor akhirnya mengangkat tangan. Cukup. Ren terhuyung, napasnya berat, wajahnya pucat, ia menatap samsak itu. Bentuknya sudah berubah, bagian dada kiri penyok ke dalam. Kalau kau bisa memukul manusia sekeras ini, Gregor menatapnya, bahkan raksasa pun akan roboh. Ren mengusap darah di tangannya, diam, rencana akhir. Anton masuk membawa perban dan botol air, aku kira kau sudah mati. Ren menoleh pelan, setengah tersenyum, belum waktunya. Gregor meraih spidol merah, menggambar lingkaran di dada samsak. Ingat, kau hanya punya satu kesempatan memukul titik ini, kalau kau meleset, dia akan menyiapkan serangan balik. Ren menatap lingkaran merah itu lama, aku tak akan meleset. Gregor memerhatikan sorot matanya, bagus, Anton menunduk, mulai membalut tangan Ren. Besok malam, Ivar akan bertarung lagi. Kalau kau mau, kita bisa datang menonton, mengamati dia dari dekat. Ren mengangkat kepala, aku mau. Gregor menyeringai tipis. Bagus, kau akan melihat apa yang menunggu kalau kau gagal. Malam di arena Abad Toire, Ren berdiri di belakang pagar kawat, menyaksikan kerumunan orang bersorak liar. Di tengah ring, Ivar menatap lawannya dengan senyum kejam, badannya seperti patung baja yang bernapas. Wasit melepas tanda mulai, lawannya, pria berambut pirang, mencoba berputar mengitari Ivar. Tapi hanya dalam 2 langkah, Ivar mengangkat kaki kirinya dan menghajar dada pria itu, suara tulang retak terdengar sampai ke pagar. Kerumunan bersorak gila, pria itu roboh tak bergerak. Ivar menunduk, memastikan lawannya pingsan, atau mati, lalu ia menatap ke arah pagar, matanya bertemu mata Ren. Ren berdiri diam, tidak mundur, tidak mengalihkan pandangan. Ivar menyeringai pelan, seakan berkata, kau berikutnya. Malam itu, Ren tidak tidur. Di matanya, hanya ada satu gambar yang terus berputar, titik merah di dada Ivar, dan pukulan yang harus ia lancarkan, entah bagaimana caranya, karena ia tahu, jika ia gagal sekali saja, takkan ada kesempatan kedua. Episode 28 Ilmu Pukulan Terlarang. Dalam pertarungan jalanan, sebagian ilmu bela diri tak pernah diajarkan secara terbuka, terlalu brutal, terlalu mematikan. Mereka yang memilikinya memilih menghilang, menolak dunia yang menjadikan kekuatan sebagai tontonan. Tapi Ren tak lagi peduli pada batasan itu, ia hanya ingin satu hal, menang. Gudang latihan, fajar, Ren berdiri di depan Gregor, kedua tangannya terbalut kain perban kotor, matanya merah karena tak tidur semalaman. Aku ingin belajar cara memukul yang tak bisa ditahan siapapun. Gregor mengangkat alis, pukulan itu bukan untuk bocah sepertimu. Ren menatapnya tanpa berkedip, kau bilang sendiri, kalau aku gagal, aku mati. Jadi ajari aku apapun yang kau tahu. Gregor terdiam sejenak, seakan menimbang apakah Ren benar-benar sanggup memikul konsekuensinya. Ada satu orang yang bisa mengajarkan itu padamu. Ren menegakkan tubuh, siapa? Gregor meraih botol air, meneguk sedikit. Namanya Radomir, dulu dia juara kelas berat turnamen gelap di Eropa Timur,
Tapi dia keluar karena pukulannya membunuh 3 orang, sekarang dia tinggal di pinggiran kota, di pabrik tua dekat sungai. Ren mengepalkan tangan, bawa aku padanya. Gregor memandang Ren lama sekali, lalu menghela napas. Kau takkan bisa mundur setelah ini, aku tak ingin mundur. Pabrik tua di pinggiran kota, hujan gerimis mengguyur atap seng, bangunan pabrik itu seperti sudah lama ditinggalkan, bau oli basi bercampur anyir tikus mati memenuhi udara. Ren dan Gregor berdiri di depan pintu besi berkarat, Gregor mengetuk 2 kali, menunggu. Dari dalam terdengar suara berat, serak, seolah pemiliknya lebih sering merokok daripada bernapas. Siapa, Gregor? Hening beberapa detik, lalu pintu bergeser terbuka, muncul pria botak bertubuh pendek, tapi bahunya selebar lemari, dada dan lengannya penuh bekas luka, matanya abu-abu, kosong seperti batu. Sudah lama, Radomir, kata Gregor datar, bocah ini mau belajar pukulanmu. Radomir menoleh menatap Ren, hanya beberapa detik, tapi tatapannya membuat Ren merinding. Kau tahu pukulan itu tak hanya mematahkan tulang, gumam Radomir, itu menghancurkan organ dalam. Kalau kau pukul orang dengan teknik ini, kau harus siap di penjara atau diburu. Ren menggenggam perban di tangannya, aku siap. Radomir menghela napas, menyingkir dari pintu, masuk. Ruang latihan rahasia. Pabrik itu ternyata menyimpan ruangan lapang penuh karung pasir dan manekin kayu, lampu redup berpendar kuning. Radomir berjalan menuju rak tua, mengambil selembar sarung tangan kulit yang hanya menutupi buku jari. Teknik ini disebut 3 sendi, ucap Radomir pelan, pukulan yang seluruh energinya memusat di 3 ruas sendi utama, pergelangan, siku, dan bahu. Jika kau melatih koordinasi ketiganya, kau bisa menembus pertahanan lawan sekuat apapun. Ia menatap Ren tajam. Tapi pertama-tama, kau harus memecah batas nyeri, karena saat kau latih pukulan ini, sendimu akan luka setiap hari. Ren menatap tangannya sendiri, jemarinya sudah retak-retak dan memar, tapi ia hanya mengangguk. Mulai saja, Radomir mengikatkan sarung tangan itu di tangan Ren. Pukullah karung ini 1000 kali, kalau kau berhenti sebelum selesai, aku takkan mau mengajar lagi. Ren menatap karung besar berisi pasir basah, ia menaruh kaki sejajar, menarik napas dalam, lalu memukul. Dentuman keras memantul di dinding pabrik, sakitnya langsung menjalar ke tulang. Pukulan kedua, ketiga, keempat, kelima, sendinya seperti akan patah. 100 pukulan pertama membuat tangannya gemetar. 200, bahunya seperti disayat pisau. 300, pandangannya mulai kabur. Radomir duduk di kursi besi, menyalakan rokok, mengawasi tanpa komentar. 400 pukulan, darah merembes di sarung tangan. 500, 600, napas Ren terputus-putus. 700, tubuhnya sudah limbung. 800, sakitnya tak bisa lagi dibedakan dari kesadaran. 900, 999. 1000, Ren roboh berlutut, kedua tangannya terkulai. Radomir berjalan mendekat, menginjak karung itu, lalu menatap Ren yang mendongak dengan wajah pucat. Kau mau lanjut? Ren menggerakkan bibirnya pelan. Ya. Radomir menunduk. Untuk pertama kalinya matanya tak sepenuhnya dingin. Besok kau datang lagi, kita ajari tulangmu cara membunuh. Ren berjalan pulang di bawah hujan, langkahnya terseret, tapi di matanya ada api yang tak pernah padam. Karena ia tahu, hanya pukulan ini yang bisa memutus napas Ivar dalam satu hentakan. Episode 29 nafas yang bisa direnggut. Hujan semalaman seakan mencuci kota dari bau besi dan darah, tapi di sudut pabrik tua, tempat Radomir menunggu, Ren tahu tak ada yang benar-benar bersih. Semua kekuatan besar dibeli dengan harga yang tak kecil, dan ia sudah menyiapkan diri membayarnya. Pabrik tua, subuh, Ren kembali datang, kedua tangannya masih diperban ketat, langkahnya pincang, tapi matanya menatap lurus Radomir yang berdiri di samping tumpukan karung pasir baru. Bagus, gumam Radomir, kau datang, sebagian orang menyerah di malam pertama. Ren tak menjawab, Radomir mengambil batang kayu panjang, menekuknya sedikit untuk menunjukkan betapa keras seratnya. Ini akan jadi latihan hari ini, memukul dengan sudut sempurna. Kau tak lagi menghajar karung tanpa arah, kau akan membidik satu titik. Ia menunjuk tanda X merah di ujung batang kayu itu. Kalau kau meleset 1 cm saja, tulangmu yang remuk. Ini bukan latihan keberanian, ini latihan kontrol. Ren menggenggam sarung tangan kulitnya, nafasnya pelan, berat. Radomir menancapkan batang kayu setinggi dada Ren, menatap lurus matanya. Kau pernah membayangkan apa rasanya merenggut nafas orang? Ren menunduk sedikit, suaranya serak. Aku tak membayangkan, aku hanya tahu aku harus melakukannya. Radomir menahan tatapan, lalu perlahan angguk. Baik, kita mulai. Latihan bidikan mematikan,
Ren menarik napas, menegakkan bahu. Pukulan pertama mendarat tepat di X merah, batang kayu bergeser sedikit, sakitnya menjalar sampai tulang belikat. Radomir tak bereaksi, lagi, pukulan kedua, ketiga, keempat, setiap hentakan membuat batang itu bergoyang, setiap goyangan mengirim getaran balik yang membuat jari Ren seakan patah. Pukulan kelima, ia meleset 1 cm, batang itu menghantam tulang telapak tangannya, ia terhuyung mundur, menahan teriakan. Radomir mendekat, meraih pergelangan tangannya, memeriksa cepat. Retak sedikit, gumamnya datar, tapi belum patah, kau masih bisa lanjut. Ren mengangkat kepalanya, matanya basah oleh rasa sakit, tapi tak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Aku mau coba lagi. Radomir menatapnya lama sekali, asap rokok menggantung di antara mereka. Kau mungkin orang paling keras kepala yang pernah aku lihat. Aku hanya tak mau mati. Radomir mendengus, menyingkir setengah langkah. Lanjut, 100 pukulan pertama, Ren hampir roboh. 200, kulitnya mulai sobek meski sarung tangan sudah berlapis kain. 300, rasanya seperti tulangnya benar-benar retak di dalam. 400, setiap tarikan nafas membuat matanya berkunang. 499, 500. Tubuhnya terjatuh terduduk, bahu gemetar, ia hanya bisa menatap batang kayu yang sudah berubah warna di titik X, merah darah. Radomir mendekat, untuk pertama kalinya ia menepuk bahu Ren. Cukup untuk hari ini, Ren tak bisa menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Radomir menarik kursi besi, duduk di sampingnya. Dulu, aku pikir orang yang punya pukulan terkuat pasti orang paling bengis, tapi ternyata yang paling berbahaya itu yang tak mau menyerah, kau salah satu dari mereka. Ren memejamkan mata, menahan sakit, aku tak mau jadi pembunuh, tapi kalau tak kulakukan ini, tak ada yang bisa kubuktikan. Radomir menghembuskan asap rokok ke langit-langit. Kau pikir kalau kau berhasil memukul orang itu sampai mati, kau akan merasa lega? Ren tak membuka mata, aku tak tahu. Malam, gudang Gregor. Ren pulang dengan langkah terpincang, Gregor sudah menunggunya di pintu, melihat perban berdarah di tangan Ren, Gregor hanya mendengus. Kau masih hidup? Ren menghela napas, meletakkan tas kainnya di lantai. Masih, Gregor meraih botol air, melemparkannya, Ren menangkap dengan tangan yang gemetar. Bagus, karena aku baru dapat kabar. Ren menatapnya, sedikit bingung. Kabar apa? Gregor meneguk minuman keras dari botol kecilnya. Ivar akan naik ring besok malam, bukan di Abad Toir, di ring utama, Black Spiral. Ren menajamkan mata, Black Spiral, itu tempat semua pertarungan ilegal paling brutal. Ya, kata Gregor pelan, dan kau harus datang, kalau kau mau benar-benar mempelajari kelemahannya. Ren menunduk sebentar, lalu menegakkan bahu, aku akan datang. Malam itu, Ren duduk di lantai gudang, tangannya berdarah, tubuhnya penuh luka. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih dekat pada pukulan yang bisa mengakhiri semuanya. Karena jika ingin menjadi yang terkuat, ia tak boleh hanya memukul, ia harus menghancurkan semua batas di dalam dirinya sendiri. Episode 30 Black Spiral, ada tempat-tempat di kota ini yang bahkan kriminal pun enggan menyebut namanya, Black Spiral salah satunya, ring pertarungan yang tak mengenal aturan, tak peduli nyawa. Sekali melangkah masuk, tak ada jaminan kau bisa keluar berdiri. Ren datang malam itu, tangannya masih terbalut perban berdarah, kakinya pincang, tapi kepalanya tegak, karena di dalam ring itulah Ivar menunggu. Gerbang Black Spiral, hujan gerimis membasahi lampu neon kusam bertuliskan, Black Spiral Underground, antrean panjang manusia berdesakan di pintu samping, para penonton berwajah keras, berjaket kulit, berleher tebal, sebagian membawa senjata tumpul yang disembunyikan di balik mantel. Gregor berdiri di samping Ren, tangannya mencengkram pundak Ren kuat, seakan menahan bocah itu agar tak lari. Kau yakin mau masuk? Suara Gregor berat. Ren menatap pintu gerbang. Dari celah dinding, terdengar dentuman seperti palu menghantam daging, suara teriakan, sorak-sorai haus darah. Ya, jawab Ren pelan, aku mau lihat sendiri seberapa kuat dia. Gregor tak bicara lagi, ia hanya mendorong pintu besi. Arena Black Spiral, di dalam, ruangan bundar seluas lapangan basket, lantai semen basah darah, lampu sorot redup berkedip di atas ring bulat tanpa tali pembatas. Penonton berdiri rapat, beberapa duduk di bangku logam di pinggir arena, aroma keringat, alkohol, dan kebusukan bercampur jadi satu. Di tengah ring, berdiri dua orang, salah satunya tinggi besar, tubuhnya penuh tato ular melilit punggung, yang lain, lebih besar lagi, Ivar. Tubuhnya mengkilap oleh keringat, otot dadanya sekeras baja, matanya menatap lawan tanpa emosi sedikit pun. Ren berdiri di pinggir ring, tangannya mengepal,
di kepalanya berkecamuk semua kenangan buruk, wajah kedua orang tuanya, kobaran api malam itu, sosok lelaki yang menembak ayahnya. Ivar, pertarungan dimulai, bel logam dipukul sekali. Pria bertato menerjang lebih dulu, memukul Ivar dengan kombinasi tinju dan sikutan, suara tulang beradu menggema di ruang sempit. Ivar mundur setengah langkah, lalu mengayun pukulan pendek, hanya satu. Brak, pukulan itu menghantam rahang lawannya. Kepala si pria seakan terlepas dari leher, tubuhnya ambruk, tak bergerak lagi. Hening beberapa detik, penonton serempak bersorak. IVAR, 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 Ren menelan ludah, sakit di tangannya seakan tak ada artinya dibanding rasa takut yang merayap di punggungnya. Ivar menunduk, memastikan lawannya tak bernyawa. Wasit informal, pria botak bermantel kulit, mengangkat tangan Ivar. Sorak-sorai makin menggila, Ivar menoleh pelan, dan matanya bertemu dengan Ren. Untuk sekejap, waktu seakan berhenti, tatapan abu-abu itu dingin, datar, tanpa sisa rasa bersalah, seolah yang baru saja dibunuh itu hanya serangga. Ren tak bisa berpaling, dadanya sesak, tangannya gemetar. Gregor berbisik di telinganya, sekarang kau lihat sendiri, itulah yang akan kau lawan, kau masih mau terus. Ren menghirup napas panjang, aku tak mau, tapi aku harus. Dua pria bertubuh kekar membawa keluar jasad yang baru saja tewas di ring, penonton bergeser, sebagian memotret dengan kamera ponsel, seorang wanita bergaun merah mencatat nama pemenang dan jumlah taruhan. Ivar turun dari ring, melewati kerumunan, langkahnya mantap, kepalanya sedikit menunduk, seolah kemenangan barusan hanya rutinitas. Ren berusaha menahan desakan orang yang berebut mendekat, tapi saat Ivar berjalan lewat, ia bisa merasakan hawa dingin yang menempel di punggungnya. Mata Ivar sempat lagi meliriknya, datar, lalu berpaling. Ren mencengkeram pagar besi, napasnya berat. Gregor berdiri di sampingnya, menatap ring kosong yang masih penuh bercak darah. Kau sudah lihat bagaimana dia membunuh, apa sekarang kau paham kenapa aku bilang teknik Radomir satu-satunya peluangmu? Ren tak menoleh, suaranya nyaris tak terdengar. Ya, sekarang aku paham. Gregor menghela napas panjang, besok kau harus latihan lagi. Kalau kau tak bisa memusatkan pukulanmu tepat di titik vital, tak ada artinya, kau hanya akan mati di bawah tangan itu. Ren memejamkan mata, dalam kepalanya, wajah orang tuanya muncul, tersenyum. Ia membuka mata kembali, tatapannya sudah berubah. Aku akan siap, lampu ring padam satu persatu, para penonton mulai bubar. Tapi di dada Ren, api yang membakar tak padam. Karena malam ini, ia tak lagi hanya ingin melawan Ivar, ia ingin mengakhiri Ivar.